Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan hebat Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 21 April ya, kita memperingati sebagai Hari Kartini. Dan kita sangat berbahagia karena pada pagi hari ini di sesi kita Perempuan Bicara, kita akan berbincang-bincang tentang tema Kartini daring pandemi. Seperti teman-teman sahabat RKI ketahui bahwa sejak 2020 ya, pembelajaran anak-anak kita kan dilaksanakan secara daring, dan kita bisa baca ya di beberapa media banyak ibu-ibu yang akhirnya berteriak dalam tanda kutip bagaimana mereka menjalankan peran-peran mereka yang dulunya mungkin sebagai wanita karir dan harus mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita kedatangan seorang sosok yang luar biasa karena beliau di samping sebagai seorang ibu rumah tangga mendampingi 4 anaknya dalam pembelajaran daring, juga berprofesi sebagai seorang guru dan womanpreneur ya, mengurusi bisnis dan juga berbagai aktivitas sosialita. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fidi? Pagi hari ini sehat? Ya, kalau di siswa saya ditanya apa kabar, kita menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, itu kalau diucapkan gitu ya jadi semangat ya, Masya Allah. Iya. Jadi sahabat RKI, Bu Fidi, nama lengkap beliau Ibu Fidianti Zahrani. Saat ini beliau mengajar di Sekolah Islam Plus ya, Al Asri. Dan sebagai seorang wali kelas, beliau juga ibu dari 4 anak. Bisa bayangkan ya teman-teman, sahabat RKI, kalau ada 4 anak berarti harus menyiapkan 4 HP Bunda ya. Jadi bayangkan ya, orang PKS itu kebanyakan banyak anaknya ya. Masya Allah, iya, banyak anak banyak rezeki. Jadi ketika harus mendampingi 4 anak daring, kemudian juga beliau harus berprofesi sebagai guru. Jadi sebagai guru buat anak-anaknya, kemudian guru buat siswa-siswa yang lain. Ini sebuah tantangan luar biasa ya, karena di lapangan tidak semua ibu-ibu bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin hanya mendampingi 1 anaknya daring saja itu wow, status FB-nya, status WA-nya sudah apa ya, keluhan atau berbagai macam mungkin istilahnya bertanduk begitu ibu-ibu menghadapi pembelajaran anak-anak. Dan kita mungkin bisa melihat berbagai chat WA yang kadang membuat kita ya tersenyum sendiri begitu ya, curhat para ibu-ibu yang harus mendampingi anak-anaknya daring di rumah. Baik, mungkin Bu Fidi bisa sharing kepada teman-teman sahabat RKI gimana nih pengalaman yang Bu Fidi jalani selama setahun ini ya, dari 2020 hingga 2021 ini masih pembelajaran daring dan tetap harus tadi menjalankan fungsi-fungsi sebagai guru buat murid kita, sebagai guru buat anak-anak, kemudian mengelola bisnis dan kegiatan lainnya. Mungkin bisa sharing Bu Fidi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan saya itu sehari-hari adalah seorang guru. Sebelum pandemi ya, kita itu berangkat ke sekolah jam 7.00 ya, sampai dengan jam 16.00. Dan anak usia sekolah saya itu ada 3 orang. Jadi naik motor, ya bertiga naik motor. Wanita dulu ya. Ya, harus dijalani memang. Ya, harus dijalani. Nah, setelah tahun lalu ya, kita kedatangan tamu yang membuat kita kemudian harus ada di rumah ya. Itu akhirnya mengubah siklus kehidupan kita ya. Yang dahulunya kita sehari-hari berangkat jam 7 pulang jam 4, setelah itu mengurus rumah tangga, mengurus suami, anak ya. Itu akhirnya banyak yang berubah ya, banyak yang berubah dan bertambah berat ya. Karena anak-anak yang kita lepas di sekolah ya, sekarang kita terhandle sendiri ya, ikut mendampingi, karena memang pemerintah menganjurkan ketika anak-anak daring itu harus tetap dalam proses pendampingan orang tua
ya. Kalau tidak didampingi baru berhubungan dengan gadget, ya, mulai dari pagi sampai siang, ya. Pembelajaran itu selama daring juga sedikit lebih berkurang, ya, sedikit lebih berkurang. Jadi yang biasanya sampai jam 4, sekarang sampai jam 2, sampai jam 2. Jadi kurikulum juga ada namanya kurikulum darurat, itu agak dipres sedikit pembelajaran. Dan seperti itu tadi, karena kita mengajar sambil juga mengajar anak, itu adalah luar biasa, ya, luar biasa kesibukannya. Belum urusan dapur, ya? Belum urusan dapur, belum urusan dapur. Pulang dari sekolah, ya, atau maksudnya selesai pembelajaran daring, ya, itu urusan dapur lagi dipikirkan, ya. Kemudian bisnis kan biasa saya lihatnya malam saja, karena alhamdulillah didampingi juga sama admin. Masya Allah, ya, jadi luar biasa mengelola bisnis, kemudian sebagai wanita karir, ya, beraktivitas di luar rumah dan mendampingi 4 anak untuk pembelajaran daringnya. Ini dalam prosesnya ini mungkin Bu Vidi pernah mengalami ada rintangan-rintangan atau mungkin tantangan yang dihadapi itu seperti apa? Iya, mengenai tantangan yang dihadapi itu sangat banyak, terutama awal-awal pandemi, ya. Jadi awalnya itu di pertengahan Februari, ya, pemerintah itu sudah mencanangkan yang namanya BDR, belajar dari rumah, ya. Guru mengajar dari rumah, siswa juga belajar dari rumah. Nah, berikutnya adalah ketika anak-anak yang biasanya memiliki pola bangun pagi ke sekolah dan seterusnya itu banyak yang berubah karena jam pelajaran kan molor, ya, jam pelajaran molor, jadi bangunnya juga agak kesiangan seperti itu. Jadi pada saat mengajar juga itu banyak siswa-siswi juga yang kemudian kurang disiplin, ya. Nah, tantangannya juga itu selain ketidakdisiplinan anak karena sering, ya, atau mungkin bisa dikatakan 24 jam bersama gadget, ya, anak-anak itu menjadi lebih cenderung marah, menjadi lebih cenderung emosional, ya, karena itu tadi susah disuruh sama orang tua, ya. Kemudian kalau orang tua juga memulai marah-marah juga, ya. Nah, jadi sebenarnya di situ tantangannya sangat luar biasa, ya. Orang tua mendampingi anak itu sama yang Mem ceritakan tadi, membuat orang tua stres, ya, membuat orang tua stres. Disinilah kemudian seorang orang tua itu harus senantiasa belajar untuk bersabar. Oke, menarik sekali, ya, Bu Vidi tadi menceritakan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin Bu Vidi bisa sharing nih ke teman-teman sahabat RKI bagaimana solving problem dari tantangan-tantangan tadi, sehingga mungkin kita, ya, bisa menginspirasi buat ibu-ibu sahabat-sahabat RKI lainnya. Iya, kita tahu, ya, bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Perempuan memang adalah sosok yang harus nomor 1 di rumah, ya. Jadi dia tidak boleh sakit. Masya Allah. Dia tidak boleh sakit. Ya. Kalaupun dia harus sakit, dia sakitnya harus sebentar. Masya Allah. Ini garis bawah, ya. Perempuan itu tidak boleh sakit, dan kalau sakit tidak boleh lama. Tidak boleh lama. Iya. Jadi harus senantiasa mengupgrade, ya, ilmu. Harus kita tahu, ya, hari ini kebetulan hari Kartini, alhamdulillah, ya, dengan semangat Kartini kemudian bisa kita para ibu bisa berinteraksi atau bisa kemudian membantu suami kita di bidang finansial, ya, membantu. Dan itu ketika kita membantu, ya, kita bersyukur dan selalu bersabar, ya. Bersabar ini karena banyak sekali tantangan yang kita hadapi di masa pandemi. Jadi salah satu solvingnya tadi, iya, S pertama sabar, ya, syukur, ya. S pertama syukur, kemudian S kedua
bersabar. Iya. Sabar. Harus senantiasa bersyukur dan harus senantiasa bersabar. Ya, seperti itu. Oke, jadi 2 tips ya para ibu-ibu sahabat RKI untuk menghadapi mungkin ya tantangan kita saat ini, apapun itu tantangannya tadi, bersyukur dan syukur dan sabar ya. Jadi ketika kita sebagai seorang pendidik ya pakai rumus tadi, ketika kita dalam bisnis, ketika kita dalam tugas-tugas lainnya, kita menggunakan tips dari Ibu Vidi. Oke, menarik sekali tadi paparan ya Bu Vidi tentang bagaimana menjadi Kartini ya di era pandemi ini, Kartini dari pandemi, bahwa seorang ibu itu adalah tangguh, bisa ibaratnya mungkin ya multitasking, bisa melakukan apapun, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, dan inilah salah satu tugas kita sebagai seorang perempuan menjadi pendidik utama di rumah-rumah kita, karena sangat diharapkan bahwa dari rumah-rumah kita ya, dari rumah ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang memiliki ilmu ya, seperti sosok Kartini yang cinta dengan ilmu, akan lahir generasi-generasi yang dari generasi nanti ini akan menjadi pemimpin, dan pemimpin ini akan lahir dari keluarga-keluarga Indonesia. Iya, karena Kartini kan mengajarkan kita untuk senantiasa belajar, walaupun sebenarnya kita ibu rumah tangga ya. Sebagai ibu rumah tangga juga harus senantiasa belajar ya. Kita itu harus lebih pintar daripada anak-anak kita, karena kitalah yang mendidik anak-anak kita. Oke, jadi dari ya misalnya agama, kemudian dari segi pengetahuan ya. Jadi semakin tinggi ilmu seorang perempuan, berarti itu akan semakin bagus buat pendidikan anak-anaknya. Jadi bukan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya dapur. Gimana? Sekolah tinggi ujung-ujungnya dapur ya, tidak masalah ya. Banyak yang seperti itu yang kemudian menyelesaikan pendidikannya dalam bidang kedokteran, kemudian dia memilih ya, dia memilih untuk di dapur ya, itu sebuah itu tidak masalah bagi saya, itu tidak masalah bagi saya. Dia bisa menjadi dokter bagi keluarga dan anak-anaknya. Oke, jadi sebagai seorang perempuan ya, kita harus senantiasa mengupgrade ilmu kita, karena ilmu ini yang akan kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke, baik Bu Vidi, mungkin sebagai closing ya, mungkin pesan-pesan Bu Vidi buat ibu-ibu sahabat perempuan RKI, bagaimana supaya momen Kartini ini kita jadikan sebagai momen buat kita sebagai perempuan Indonesia bisa mendidik anak kita, kemudian dari rumah-rumah kita akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Mungkin ada statement atau mungkin berbagi kepada ibu-ibu. Baik, Kartini-Kartini yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ya, senantiasalah untuk mengupgrade diri kita ya, karena walaupun kita tinggal di rumah, itu bukan pertanda kita tidak bisa menuntut ilmu lebih tinggi ya. Kartini sudah mengajarkan kita untuk senantiasa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari ilmu semaksimalnya, menimba ilmu dari mana saja, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang luar biasa untuk anak-anak kita ya. Selalulah menimba ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, ilmu pendidikan parenting dan sebagainya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Vidi, sangat menginspirasi sesi kita pada Perempuan Bicara pada pagi hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat buat ibu-ibu sahabat RKI, dan insya Allah kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya. Kita tutup dengan ada jargonnya PKS ya? PKS. Iya. Apa tuh? Selalu pakai sabun ketika kita cuci tangan ya. Kemudian TK, kenakan masker, selalu kenakan masker. Kemudian S adalah selalu menjaga jarak ya. Itu juga bisa Kartini-Kartini terapkan ya, karena tadi kita harus selalu hidup sehat ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.